Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Siti Mardilia dalam mata pelajaran PPKN bagian 3 ya, kelas 7. Nah, untuk hari ini saya akan membahas tentang nilai semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah kemarin membahas tentang komitmen, sekarang kita akan membahas tentang semangat ya. Semangat para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semangat. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus mengetahui dulu dan mengerti dulu pengertian dari semangat. Pernahkah kalian merasakan ada suatu energi yang membuat kalian begitu kuat untuk melakukan sesuatu? Nah, pasti pernah kan ya? Nah, semangat itulah yang disebut semangat ya. Jadi energi yang begitu menggejolak di dalam hati, rasa ingin yang kuat untuk melakukan sesuatu, itu adalah semangat. Nah, adapun semangat adalah tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai keinginan atau hasrat tertentu. Nah, sebagaimana para pendiri negara merupakan contoh yang baik dari orang-orang yang memiliki semangat yang kuat dalam membuat perubahan, yaitu perubahan dari negara terjajah jadi negara yang merdeka dan sejajar dari negara-negara yang lain di dunia ini ya. Nah, setelah kemarin adapun pengertian komitmen. Ada yang masih ingat pembahasan yang sebelumnya tentang komitmen? Komitmen itu adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Nah, komitmen dapat kita pahami juga sebagai suatu perjanjian, janji atau keterikatan untuk melakukan sesuatu. Jadi bukan sekedar janji, tapi ada juga usaha yang sungguh-sungguh untuk melakukannya. Nah, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadinya. Jadi lebih mengedepankan kepentingan bangsa dan negara ketimbang urusan pribadinya ya. Itu adalah komitmen. Komitmen para perumus negara ya, para perumus negara. Oke, adapun di sini bentuk semangat. Nah, semangat para pendiri negara ini disebut juga semangat kebangsaan. Semangat kebangsaan terdiri dari dua, ada semangat nasionalisme dan ada juga semangat patriotisme. Nah, semangat patriotisme ini menumbuhkan semangat dan jiwa 45. Di sini kita akan membahas satu persatu ya, apa itu semangat nasionalisme dan semangat patriotisme. Nasionalisme ini merupakan suatu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi atas setiap pribadi harus diserahkan kepada negara kebangsaan. Nasionalisme dapat dipahami dalam dua arti. Nasionalisme dapat dalam arti sempit dan ada nasionalisme dalam arti luas. Nah, nasionalisme dalam arti sempit ini merupakan perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsanya yang sangat tinggi dan berlebihan, namun memandang rendah terhadap bangsa lain, atau disebut juga dengan chauvinisme. Nah, sebagaimana telah dipraktekkan oleh Hitler ya, pada masa Hitler di Jerman. Nah, nasionalisme juga ada dalam arti luas atau positif. Nah, yakni suatu perasaan cinta yang tinggi atau bangga terhadap tanah air dan tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, inilah nasionalisme Indonesia, yaitu nasionalisme yang berdasarkan pada Pancasila, tidak memandang rendah bangsa lain. Nah, adapun bentuk semangat patriotisme. Patriotisme ini berasal dari kata patria. Ya, awal katanya yaitu misalnya patria yang artinya tanah air. Kata patria kemudian berubah menjadi patriot yang artinya seseorang yang mencintai tanah air. Oleh sebab itu, patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Sikap ini umumnya muncul setelah lahirnya nasionalisme. Namun antara nasionalisme dan patriotisme pada umumnya diartikan sama saja ya. Diartikan sama. Nah, jiwa di dalam patriotisme ada jiwa dan semangat 45. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan dan antar bangsa.
jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab, jiwa kesatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Ini adalah poin-poin dari jiwa dan semangat 45. Adapun nilai keteladanan. Nilai keteladanan yang pertama adalah selalu waspada terhadap setiap gangguan yang merongrong Pancasila. Mengamalkan Pancasila dalam berbagai lingkungan kehidupan di keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengembangkan keteladanan pemimpin bangsa dalam mengamalkan Pancasila, menghindari sikap negatif seperti chauvinisme, egoisme, hedonisme, fanatisme, dan lain-lainnya ya. Mengamalkan nilai-nilai agama yang dianutnya. Dan yang terakhir, sebetulnya jika kita juga mau menggali lebih dalam lagi semangat dan komitmen para tokoh pendiri bangsa secara pribadi dalam perumusan dan penetapan dasar negara, itu sangat banyak sekali ya sebenarnya ya. Oke, sebagaimana seperti Insinyur Soekarno ya, kita dapat menemukan jiwa dan semangat ingin merdeka yang kuat dari beliau ya. Ini menunjukkan juga nasionalisme dan patriotisme seorang Soekarno, kemudian idealisme yang tinggi. Semua itu dapat kita lihat dalam BPUPKI dan PPKI. Secara khusus pada sidang BPUPKI yang diawasi rapatnya oleh pemerintahan Jepang. Nah, walaupun begitu, Soekarno dan para pendiri bangsa lainnya juga tetap berani dan percaya diri dalam menyiapkan Indonesia merdeka, meskipun mereka dalam pengawasan Jepang. Nah, adapun kita bisa melihat contoh dari A.A. Maramis. Nah, A.A. Maramis adalah satu-satunya orang yang beragama Kristen dalam panitia 9 yang ikut serta dalam merumuskan Piagam Jakarta. Ya, beliau adalah salah satu tokoh panitia 9 ya. Masih ingat kan yang kemarin? Nah, sebagai ahli hukum keberadaannya diperlukan juga dalam BPUPKI dan PPKI. Apa sih yang dapat kita pelajari dari seorang A.A. Maramis? Nah, misalnya kita dapat melihat dari sisi keberaniannya dalam mengungkapkan pendapat mewakili suara kelompok yang menurut pandangan umum sebagai kelompok minoritis. Nah, berani mewakili suara minoritis, atau kita juga dapat belajar kepada golongan agama yang bersedia dan sepakat dengan perubahan sila pertama Pancasila dalam Piagam Jakarta ini. Yang kemarin ya, yang meminta untuk dirubahnya panitia yang Pancasila yang pertama, yang itu menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dengan keberanian beliau lah maka sila pertama bisa dirubah dalam Piagam Jakarta ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekeliruan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.